Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada yang bertanya atau merequest minta tolong dibikinkan videonya bagaimana caranya mengembalikan kompres kop yang sudah dipapas. Jadi kita akan kasih tahu caranya yang mudah, tidak memakan biaya yang memakai alat. Kalau yang memakai alat itu kan enggak makan biaya. Kedua juga kalau tidak mengerti pekerjaannya kan bingung sendiri. Masalahnya kan yang pakai alat itu kan dia harus digabung semua ke dalam mesin baru bisa diukur kompresinya. Nah, kita memakai yang sederhana saja, insya Allah tidak bakalan lepas daripada ukuran aslinya. Walaupun akan ditambah itu tergantung kita aja lagi. Oke. Terus pertama, kop yang asli seperti begini. Sebelum kita papas, kita harus ukur lubang kompresinya yang ini. Ini kan lubang kompres namanya. Disinilah menampung angin kompres dari piston. Jadi pada waktu kita memapas, kemungkinan pasti dia kan lebih kecil. Berarti lubang kompres itu kan pasti mengecil, bukannya membesar, pasti mengecil. Jadinya kalau kita mengembalikan lubang kompres itu tanpa tahu ukurannya, berarti cuma dua yang kita dapat. Kalau tidak kelebihan besar atau kekurangan, yang jelas kita agak susah menemukannya. Jadinya pertama kita dudukkan dulu kop seperti ini. Nah, kita dudukkan, kita ganjal seperti itu supaya dia bisa rata. Karena kan kalau tidak diganjal, dia kan ada pelatup klip itu, jadinya tidak bisa rapat. Karena kalau kita mau pasang ukurannya nanti kan klip yang dua ini harus terpasang dengan busi. Nah, setelah itu baru kita ambil waterpass. Nah, kita harus waterpass, betul-betul waterpass. Nah, berarti dia kan sudah rata ini. Sudah rata. Habis itu baru kita balik kembali waterpass itu seperti ini. Baru kita lihat. Nah, dia sudah waterpass, bolak-balik seperti ini juga waterpass. Nah, berarti kita sudah tahu bahwa kop yang akan kita cari lubang kompresnya ini sudah rata. Karena kalau tidak rata kan kita agak susah nanti. Oke, sebentar saya lanjut. Kita stop sebentar. Nah, sekarang kita akan cari berapa banyak dia punya kompres. Nah, yang kita perlukan air. Ini air. Nah, air yang ada ini kita perlu suntikan seperti ini. Yang ada cc-nya. Oke. Ini air yang ada cc-nya ini kita tarik dulu. Nah, kita isi air. Dia penuh. Itu ada airnya. Nah, yang ada airnya tadi ini belum bisa kita jadikan pedoman. Karena ini kan baru mulai kita mengambil air. Dan nanti dijadikan pedoman berapa banyak kompres di mesin itu. Atau supaya kita membuat kop itu sama dengan aslinya. Nah, di sini. Ya kan? Nah, ini air yang ada tadi itu kita akan
suntikkan ke dalam sini. Nah, seperti ini dia. Nah, itu dia Bang. Ini sudah ada airnya. Ini air. Nah, ini kelihatan. Nah, jadinya air yang ada ini kita ambil kembali dengan memakai suntikan yang tadi. Cuma suntikan yang ada ini kita kosongkan. Nah, ini sudah kosong. Jadinya setelah suntikan ini kosong tadi, berarti kan kita sudah tidak memerlukan air lagi, karena sudah kop yang ada tadi ini sudah berisi air. Usahakan jangan sampai juga klipnya bocor atau businya bocor, karena kalau dia bocor kan mengurangi air. Jadi dipastikan dulu setting mesin itu normal. Nah, air yang ada tadi ini kita ambil kembali. Ini kan sudah tidak ada air, ini habis disedotnya. Nah, disedotnya jadinya yang tadi ini karena dia masih kosong kita naikkan. Nah, itu kita naikkan sedikit. Minta maaf ada yang terbuang. Nah, setelah kita naikkan baru kita balik. Kita akan tahu berapa cc yang dipakainya ini. Empat 4,2 cc air yang diperlukannya. Nah, berarti kita tahu sekarang, kita tahu bahwa lubang kompresnya, lubang kompres kop ini berarti dia punya lubang ini jumlahnya 40,2 cc. Nah, mili 42, mili bukan cc, minta maaf, bukan cc, mili, karena suntikan ini kan mili tulisannya. Saya minta maaf, salah ngomong. Nah, tadi kita sudah ukur tepatnya itu 42,2. Ini karena tadi ada terbuang sedikit. Nah, jadinya nanti kalau sudah kita dapat aslinya, nggak apa-apa, kop yang ada ini kan kita papas, berarti dia kan lebih menurun, berarti lubang yang ini kan lebih kecil. Nah, air yang ada tadi ini yang ukuran aslinya atau standar murninya kita kembalikan ke sini. Nah, kalau seandainya air ini belum habis di sini, air ini tumpah ke sini, berarti lubang yang ada ini berarti kan belum sama dengan yang bawaan aslinya. Berarti kan perlu dikerok lagi dalamnya. Nah, perlu dikerok lagi ke dalamannya supaya air yang ada ini bisa full. Nah, bisa full dan rata dengan kopi yang ada ini. Nah, kalau dia sudah habis di sini sudah masuk, tidak ada tumpah ke samping kemana, rata, berarti kompres yang saudaraku bikin itu insya Allah pasti sama dengan yang aslinya.
karena air yang ngukur. Nah, cuma kalau seandainya yang kita masukkan tadi dari suntikan ini ke dalam sini, air itu masih di bawahnya. Anggaplah kita ambil contoh, masih di bawah sini. Nah, atau air itu ada di bawah sini, berarti ini sudah habis, airnya belum bisa rata dengan ini, cuma di bawah sini atau di bawahnya garis yang atas ini, berarti lubang yang kita bikin ini terlalu besar. Berarti terlalu besar. Karena besarnya tadi, yang harusnya air rata sampai di atas ini, karena terlalu besar dia agak menurun ke bawah, berarti lubang kompres di kop ini terlalu besar. Nah, kalau dia kekurangan, kurang besar, berarti air itu akan tumpah ke sini. Nah, begitu caranya mencari kompres dasarnya mesin ketinting kop yang sudah dipapas, supaya kita tidak mengira-ngira. Kalau kita bikin cuma mengira-ngira, tidak pakai beginian, kita tidak akan tahu apakah itu sama dengan aslinya atau kurang. Nah, atau kurang. Nah, begitu. Masalah bentuk, masalah bentuk ini mau sampean bulatin, ini kan sudah saya tandain ini pakai spidol. Mau sampean bulatin seperti ini tidak jadi masalah, mau bentuknya seperti asal ini juga tidak jadi masalah. Intinya ukurannya tadi harus sama. Kalau seperti ini kan enggak apa-apa, cuma yang penting air yang kita suntik tadi harus sama didudukannya di sini, yang bawaan asli. Nah, jadinya kalau ingin tambah kencang sedikit, berarti setelah rata air tadi itu, sampean tambahlah sekitar 0,2 mili kedalamannya. Jadinya dia lebih besar sedikit, sekitar 0,2 mili. Nah, insya Allah kompres yang ada di mesin itu bagus. Cuma kalau piston di mesin itu tidak rata dengan kas atau lebih tenggelam sedikit, jangan dikasih besar yang ini. Cukup sudah standar murninya yang dipakai, karena kalau standar murninya yang dipakai, piston yang ada di kas tadi lebih masuk ke dalam sedikit, tidak rata dengan kas mesin. Nah, itu sudah bagus, karena kalau kita kasih besar lagi nih sedikit, berarti ruang udara kompres yang di dalam itu kan lebih besar lagi dia. Takutnya nanti mesin malahan ngepush, tenaganya berkurang, malahan tidak padat komprensinya. Oke, saudara-saudaraku yang minta di-requestkan caranya mencari kompres itu, inilah videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bantu di-sharekan sama teman-temannya yang senang, yang berkomentar. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Salam satu mesin, salam satu perahu balapan. Kita bersaudara walaupun tidak pernah bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya.